Rumah dinas Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution di Jalan Sudirman, Kota Medan, Sumatera Utara ikut terendam banjir. Luapan air sungai Babura yang berada tepat di sisi rumah dinas Gubernur Sumatera Utara menggenangi pekarangan hingga masuk ke sejumlah ruangan di rumah dinas. Bahkan sejumlah kendaraan yang terparkir di halaman juga terendam banjir. Banjir dipicu karena tingginya curah hujan yang mengguyur Kota Medan selama sepekan. Pasca banjir yang melanda rumah dinas Gubernur Sumatera Utara ini, sejumlah petugas membersihkan pos penjagaan. Hingga kini belum ada penjelasan resmi mengenai kondisi drainase atau penanganan banjir di area tersebut. Dari Medan, Sumatera Utara, Bobi Pakpahan, iNews melaporkan. Listrik mati 3 hari, emak-emak di Medan adang mobil PLN. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetap di iNews Malam. Video amatir ini merekam detik-detik proses penangkapan 3 dari 7 pelaku pemerkosaan anak putus sekolah di Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Ketiganya tertangkap saat tengah asik balapan liar. Meski berupaya mengelak, para pelaku tak bisa berkutik setelah mengetahui identitas mereka masuk ke daftar pencarian orang. Jadi untuk dugaan pemerkosaan sendiri terjadi pada saat hari itu juga. Nah, untuk pelaku ini secara bergantian dalam satu waktu. Masih ada pelaku lain yang belum tertangkap, Pak? Jadi untuk saat ini masih ada 3 orang yang kami cari. Sebelumnya, polisi terlebih dahulu mengungkap 2 pelaku lain yang saat ini kasusnya sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Sementara 2 pelaku lain kini masih buron. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Pemirsa, tumbler biru milik seorang penumpang KRL bikin heboh se-Indonesia sejak kemarin. Dari awalnya penumpang curhat kehilangan tumbler di media sosial hingga berbuntut kabar pemecatan petugas KAI. Usai gaduh, pemilik tumbler meminta maaf. Tumbler biru seharga 300 ribuan ini memicu kehebohan sejak kemarin. Pemilik tumbler biru Anita Dewi curhat melalui media sosial soal tas berisi tumbler yang tertinggal di gerbong KRL saat ia turun di stasiun Rawapuntu. Pemilik sudah mengurus barang tertinggalnya melalui petugas, namun ia mengaku saat tasnya dikembalikan tak ada tumbler di dalamnya. Petugas KAI bernama Argi yang mengembalikan tas milik Anita mengaku tak sempat mengecek ada tidaknya tumbler di dalam tas. Gara-gara kelalaian kecil itu, petugas Argi terancam kehilangan pekerjaannya. Usai viral dan gaduh, Anita dan suaminya muncul ke publik untuk meminta maaf. Kami sangat sadar cara kami menyikapi kejadian ini sangat tidak bijak sehingga melukai banyak perasaan orang-orang di luar sana. Dan dari kejadian ini sebagai pembelajaran untuk kami agar lebih berhati-hati lagi ke depannya. Selain meminta maaf secara terbuka, keduanya juga dipertemukan dengan Argi. Mediasi yang difasilitasi PT KCI ini berlangsung penuh kekeluargaan. Melalui siaran pers, PT KCI menegaskan tidak ada pemecatan terhadap petugas Argi. Dari kejadian ini, PT KCI mengingatkan penumpang untuk selalu menjaga barang bawaan pribadi saat naik KRL. Diimbau untuk yang membawa tumbler, diimbau untuk selalu menjaga barang bawaannya. Sejak kasus tumbler, peringatan itu bahkan ditegaskan berkali-kali melalui pengeras suara di gerbong KRL. KAI Komuter mengingatkan penumpang melalui pengumuman di dalam gerbong kereta untuk menjaga barang bawaan para penumpang, terutama tumbler. Bawa tumbler, diimbau untuk selalu menjaga barang bawaannya. Momen unik ini terekam oleh salah satu penumpang kereta. Dalam video, petugas KRL menyampaikan imbauan pengamanan barang bawaan. Menariknya, imbauan tersebut disampaikan secara spesifik menyertakan kata tumbler. Apapun barang berharga lainnya seperti tumbler, diimbau untuk yang membawa tumbler, diimbau untuk selalu menjaga barang bawaannya.
sontak membuat para penumpang tertawa mendengar pengumuman tersebut. Reaksi ini disinyalir merupakan reaksi langsung dari perusahaan terhadap kegaduhan kasus tumbler yang melibatkan penumpang dan petugas stasiun. Unggahan ini pun ramai diserbu netizen dengan nada humor dan sindiran. Diketahui belakangan viral kasus kehilangan tumbler milik seorang penumpang KRL yang tertinggalan di gerbong kereta. Selebritas Inara Rusli melaporkan penyebar rekaman CCTV adegan syurnya bersama Insanul Fahmi ke Bareskrim Mabes Polri. Dirinya tak terima rekaman itu dijadikan barang bukti untuk melaporkan dugaan perselingkuhan dan perzinaan. Dalam laporannya, Inara menjerat penyebar rekaman CCTV itu dengan pasal dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE karena rekaman CCTV rumahnya diduga telah disebar tanpa izin. November itu, klien kami mengetahui bahwa ada dugaan CCTV ya. Makanya yang kami tegaskan di sini bahwa klien kami telah membuat laporan polisi ya di Mabes Polri terkait dugaan illegal access ya pada tanggal 26 November 2025. Laporan itu pun dibenarkan Kasubdit 1 Siber Bareskrim Polri, Kombes Pol Rizky Agung Prakoso lewat pesan singkat. Ini mau menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi dan untuk semua pihak, kalau ada yang masih percaya sama aku berterima kasih dan memohon doanya. Cukuplah Allah yang jadi sebaik-baik saksi bagi amalan kita. Seperti diketahui, istri Insanul Fahmi, Wardati Namawa, telah melaporkan Inara ke Bareskrim Polri dan menjadikan video rekaman CCTV di rumah Inara sebagai bukti dugaan perselingkuhan dan perzinaan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tim SAR Biren melakukan evakuasi warga terjebak di atas pohon yang merendam desa mereka dengan ketinggian air hingga 2 meter. Inilah detik-detik penyelamatan dan evakuasi warga yang terjebak banjir di Kabupaten Biren, Provinsi Aceh oleh tim Basarnas. Evakuasi yang dilakukan Basarnas dengan perahu karet tersebut merupakan hari ketiga yang dilakukan sejak banjir besar melanda kawasan Biren dan sekitarnya. Selama 3 hari beroperasi, Basarnas berhasil mengevakuasi warga terjebak di Kabupaten Biren berjumlah 900 kepala keluarga dan 99 jiwa. Dari Banda Aceh, Syukri iNews melaporkan. Di hari kedua pencarian korban banjir bandang di Padang Panjang, tim SAR gabungan berhasil menemukan 11 mayat di sepanjang aliran sungai Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Dengan ditemukannya 11 mayat hari ini, maka total korban yang sudah ditemukan mencapai 19 orang. Tim SAR gabungan berhasil menemukan 11 mayat diduga korban banjir bandang di Padang Panjang, Sumatera Barat yang terjadi pada 2 hari lalu. Mayat korban ditemukan di sepanjang aliran sungai Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Sebelum dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Padang, jenazah dibawa terlebih dahulu ke Puskesmas Kayu Tanam Padang Pariaman. Menurut Kepala Puskesmas Kayu Tanam, mayat yang ditemukan berjenis kelamin laki-laki, dewasa, perempuan dewasa, dan anak-anak. Temukan dalam 2 hari ini dari tanggal 27 sampai tanggal 28 sekarang ini sudah 18 orang. Hari pertama itu 7 orang, di mana yang 7 itu adalah 3 laki-laki dewasa, 1 anak laki-laki, kemudian yang 3 lagi adalah perempuan dewasa. Seorang santri di Kabupaten Pidijaya Aceh ditemukan tewas usai terseret arus banjir pada Kamis kemarin.
Santri Daya Budi Mesra Semalangnya atas nama M. Rais, maksud kami, berusia 19 tahun ditemukan pada Jumat pagi usai pencarian panjang selama hampir 20 jam. Ia bersama 4 santri lain terseret arus banjir. Tragedi memilukan ini bermula ketika 5 santri berupaya melintasi kawasan rel kereta api yang terendam banjir tidak jauh dari kantor Polsek Jangkabuya, Kabupaten Pidijaya. Kuatnya arus banjir menyeret mereka, 2 santri berhasil diselamatkan, sementara Rais terseret lebih jauh. Hingga akhirnya pada Jumat pagi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, jasad korban ditemukan sekitar 50 meter dari titik awal ia terseret. Banjir bandang di Kabupaten Pidijaya, Aceh tak hanya merusak fasilitas umum tetapi juga menghancurkan ratusan rumah di Desa Pantai Gelima, Kecamatan Muredu, Kabupaten Pidijaya. Lumpur setinggi 3 meter juga menimbun kendaraan warga. Pemirsa, beginilah kondisi banjir bandang di Kabupaten Pidijaya Aceh, memporak-porandakan ratusan rumah warga. Ratusan kendaraan roda 4 dan roda 2 tertimbun lumpur bekas material banjir bandang di jalan serta di depan rumah warga. Sebagian rumah warga rusak parah akibat dihantam kayu gelondongan yang terbawa arus banjir bandang. Mirisnya lagi, di lokasi saat ini tak ada air bersih dan obat-obatan untuk warga. Sebagian anak-anak dilaporkan mulai terserang penyakit demam karena sempat terjebak banjir beberapa hari di atap rumah.